Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Nurjannah. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pencerminan geseran atau yang disebut dengan refleksi geseran. Sebelum kita lebih lanjut membahas materi tersebut, ada beberapa ketentuan dan beberapa sifat dari refleksi geser. Yang pertama itu, hasil kali atau produk dua translasi adalah sebuah translasi. Yang kedua, hasil kali dua refleksi pada dua garis adalah sebuah rotasi atau sebuah translasi. Yang ketiga, hasil kali dua rotasi adalah sebuah rotasi atau sebuah translasi. Selanjutnya kita ke teorema 12.1. Di mana bunyi dari teorema ini adalah hasil kali sebuah rotasi dan sebuah translasi adalah sebuah rotasi yang sudutnya sama dengan sudut rotasi yang diketahui. Nah, untuk membuktikan teorema ini, di mana diketahui rotasi RA, Pi dan translasi GBC, serta terdapat sebuah ruas garis BC. Jadi, untuk membuktikan teorema ini, maka ada dua kasus yang harus kita buktikan. Yang pertama itu, perkalian antara GBC dikali dengan RA, Pi itu sama dengan RE, Pi. Dan kasus yang kedua itu adalah perkalian antara RA, Pi dikali GBC itu sama dengan RE, Pi. Nah, kita masuk pada kasus yang pertama. Di sini untuk membuktikan teorema 12 ada beberapa langkah. Langkah pertama itu kita membuat ruas garis BC. Yang kedua, membuat dua garis sejajar S dan T yang berpotongan tegak lurus dengan ruas garis BC. Kemudian yang ketiga, tarik garis PQ yang sejajar dengan ruas garis BC, sehingga memotong garis S di P dan memotong garis T di Q, sehingga diperoleh nilai dari ruas garis PQ itu sama dengan 1/2 ruas garis BC. Selanjutnya, kita menarik garis R memotong garis S di titik A, sehingga besarnya sudut R ke S adalah 1/2 Pi. Langkah terakhir, perpanjang garis R sehingga memotong garis T di titik E. Maka jelas diperoleh sudut dari R ke T itu adalah sebesar 1/2 Pi. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut. Langkah pertama pada kasus 1 yaitu kita membuat ruas garis BC. Kita membuat ruas garis BC. Nah, langkah kedua itu kita membuat dua garis sejajar S dan T yang berpotongan tegak lurus dengan ruas garis BC. Dua garis sejajar S dan T. Yang tegak lurus dengan garis BC. Kemudian langkah ketiga, kita tarik ruas garis PQ yang sejajar dengan BC. Yang sejajar dengan BC. Di mana garis tersebut berpotongan di garis S untuk titik P. Dan
berpotongan di garis T untuk titik P, untuk titik Q. Nah, sedemikian sehingga kita ketahui bahwa ruas garis PQ ini adalah setengah dari ruas garis BC. Nah, selanjutnya langkah keempat yaitu kita menarik garis R yang memotong garis S di titik A. Kita tarik garis R yang memotong garis di S di titik A. Berarti ini adalah titik A. Dan besarnya sudut R ke S itu sebesar 1/2 pi. Selanjutnya, langkah terakhir, kita perpanjang garis R sehingga garis T di titik E. Kita perpanjang garis R sehingga memotong garis T di titik E. Di sini ya, maka ini adalah titik E. Maka jelas diperoleh sudut dari garis R ke T itu adalah sebesar 1/2 pi. Nah, menurut teorema 10.3 bahwa GBC itu sama dengan MT kali MS. Dan menurut teorema 11.2, RA, pi itu sama dengan MS dikali MR. Nah, sehingga diperoleh GBC dikali RA, pi itu sama dengan MT kali MS dikali MS kali MR. Nah, di sini ada dua sifat yang berdekatan, maka hasilnya itu adalah identitas. Sehingga diperoleh hasil MT kali MR. Nah, kita kembali perhatikan gambarnya. Bahwa MT dikali MR itu hasilnya adalah rotasi E, pi. Jadi hasil dari GBC dikali RA, pi itu adalah RE, pi. Nah, kita bandingkan lagi dengan kasus yang kedua, yaitu RA, pi dikali GBC itu sama dengan RE, pi. Jadi, untuk membuktikan kasus kedua ini apakah dia sama dengan kasus pertama, langkah-langkahnya yaitu sama halnya dengan kasus yang pertama. Yaitu langkah pertama, kita membuat ruas garis BC. Kemudian, membuat dua garis sejajar T dan S yang berpotongan tegak lurus dengan ruas garis BC. Kemudian, tarik garis PQ yang sejajar dengan ruas garis BC, memotong garis S di P, dan memotong garis T di Q. Sehingga ruas garis PQ itu sama dengan setengah dari ruas garis BC. Kemudian tarik garis R, memotong garis T di titik E, sehingga besarnya sudut T ke R adalah 1/2 pi. Kemudian perpanjang garis R sehingga memotong garis S di titik A. Dan langkah yang terakhir, jelas diperoleh sudut dari S ke R adalah 1/2 pi.
Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut. Langkah pertama pada kasus kedua yaitu membuat ruas garis BC. Membuat ruas garis BC. Kemudian langkah yang kedua, membuat dua garis sejajar T dan S yang berpotongan tegak lurus dengan ruas garis BC. Garis T dan garis S. Kemudian, langkah yang ketiga, kita menarik garis PQ yang sejajar dengan ruas garis BC. Yang sejajar dengan ruas garis BC. Di mana memotong garis S di Q dan memotong garis T di P. Sehingga PQ ini adalah setengah dari ruas garis BC. Langkah selanjutnya, kita menarik garis R memotong garis T di titik E. Garis R memotong garis T, maka ini adalah titik E. Sehingga besarnya sudut T ke R itu sebesar 1/2 pi. Kemudian, kita perpanjang garis R sehingga memotong garis S di titik A. Maka jelas diperoleh sudut dari S ke R itu sebesar 1/2 pi. Nah, menurut teorema 10.3 bahwa GBC itu sama dengan MS dikali T. Dan menurut teorema 11.2 bahwa RA, Pi itu sama dengan MR dikali MS. Nah, sehingga diperoleh RA, B dikali GBC itu sama dengan MR dikali MS ini dikali MS kali MT. Ini hasilnya identitas sehingga MR kali T. Perhatikan kembali gambarnya. MR dikali MT itu sama dengan rotasi E, pi. Nah, jadi terbukti bahwa GBC dikali RA, pi itu sama dengan RA, pi dikali GBC, yaitu hasilnya RE, pi. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.